kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin nggih semuanya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyatin kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adnah wa man istansarahu ala a'daihi wa hasadatihi nasarahu wa tawallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafadha dinahu wa jahada fi sabilillah. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai sesepuh lan bini sepuh, para asatid wal ustadzah. Wa nadhkuru bit ta'zim wat takrim wat tahiyah panjenenganipun Kiai Abah Misbahus Sudur, dan juga para kiai, para sesepuh lan bini sepuh, para bu nyai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada panjenengan semua. Harapan dan doa semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, senantiasa dipanjangkan umurnya, terus istiqamah untuk mensyiar, dan semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan ilmu manfaat barakah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yaitu kepada Ketua Umum MT Iwamid, wabil khusus Ibunda Isna Hidayati, serta wakilnya yaitu Ibu Uli Amai, beserta jajaran staf-stafnya yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati, dan sangat saya ta'zimi. Tidak lupa pula yaitu tamu undangan dari berbagai gizi, dari berbagai majlis, wabil khusus yaitu majlis Ta'lim Al-Barakah, majlis Ta'lim Darul Hikmah, majlis Ta'lim Darus Syafa'ah, majlis Ta'lim Zikir Salawat Nariyah, majlis Ta'lim Nur Muhammad, keluarga besar Permopota, Majelis Ta'lim Sobat Dunia Akhirat, Majelis Ta'lim Iqra'atul Asyikiyah, Majelis Ta'lim Hikmah Kamilah, Majelis Ta'lim Kasih Family, Majelis Ta'lim Darul Iman, Majelis Ta'lim 99 Asmaul Husna, Majelis Ta'lim Al-Quran, Majelis Ta'lim Kampus Tilawah, beserta majelis ta'lim yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Harapan dan doa majelis ta'lim yang hadir pada malam hari ini senantiasa membawa manfaat barakah untuk Iwamid, dan semoga Iwamid bisa menjembatani, bisa menaungi terhadap majelis-majelis taklim yang lain, serta
Semoga Iwamid ini senantiasa selalu berada dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat bimbingan taufik hidayah dan inayahnya, kita bisa berkumpul bermujalasah di aula Iwamid ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Tentu dalam tasyakkuran walimatul arus beserta walimatul milad, yaitu Mbak Junaidah dan juga Ibu Mardiana, serta Ibu Dwi Astuti, Ibu Luciana, juga Ibu Tuminah Alif, dan Ibu Maria, serta Ibu El Maghfirah. Harapan dan doa semoga pernikahan Baida yang sudah berlangsung senantiasa pernikahannya dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga tidak hanya langgeng di dunia melainkan dilanggengkan sampai nanti menghadap kehadirat Allah, masuk surga, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang milad pada malam hari ini senantiasa diberi kesehatan zahiran wa batinan, diberi ketaatan untuk senantiasa menjalankan syariat agama Islam, diberi keistiqamahan untuk taat kepada Allah, diberi kemudahan dan kelancaran dalam rizkinya, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta kita semua senantiasa, semuanya yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, putra-putri kita, senantiasa diselamatkan dunia dan akhirat, dijadikan putra-putri yang soleh, solihah, putra-putri yang taat ibadah kepada Allah, putra-putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya, putra-putri yang bermanfaat untuk orang lain, putra-putri yang berguna untuk agama, nusa, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga orang tua kita semua, baik dari sahibul hajah ataupun yang hadir, senantiasa dosa-dosanya diampuni oleh Allah, senantiasa kelak dimuliakan di surganya Allah, senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, senantiasa dibahagiakan oleh Allah, dibahagiakan dunia sampai nanti di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apabila ada yang sakit dari keluarga kita, baik orang tua kita, saudara kita, putra-putri kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, senantiasa disembuhkan oleh Allah, diberi kesehatan seperti sedia kala, diangkat penyakitnya, diberi kesabaran zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa semoga kita semua kelak diakui sebagai umat Rasulullah. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni. Saat itu manusia berlarian, seorang ayah sudah tidak mengenal lagi pada anaknya, seorang istri sudah tidak lagi mencari suaminya, seorang suami juga sudah tidak kenal dengan istrinya. Mereka berlarian untuk mempertanggungjawabkan
akan perbuatan dan amalnya ketika hidup di dunia. Saat itu manusia berada dalam ketakutan dan kebingungan. Saat itulah kita sama-sama mengharapkan syafaatul uzma dari Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa اللهم sallim صل wa وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Mengapa kita mengharapkan syafaat dari Nabi Agung Nabi Muhammad? Karena kalau kita cuma mengandalkan tentang ibadah saja, rasa-rasanya itu tidak cukup. Kalau kita hanya mengandalkan tentang sedekah kita, rasanya tidak cukup. Mengandalkan solat, rasanya masih kurang. Kita sebagai umat Muhammad, manusia yang terlalu banyak melakukan kesalahan dan kemaksiatan, sehingga kita sama-sama mengharap syafaat dari beliau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Rasulullah dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau menyampaikan syafaatku akan saya berikan kepada umatku, mereka umatku yang waktu hidup banyak melakukan dosa dan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, akan tetapi dia masih menanamkan rasa cinta kepada diriku, dia masih menanamkan rasa rindu kepada diriku, dia sering menyebut namaku, sering bersolawat kepadaku. Itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat dariku. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk lebih menyingkat waktu, maka marilah kita bersama-sama bertawassul, bermunajat kepada Allah, seraya meminta dan memohon semoga harapan-harapan kita, doa-doa kita, cita-cita kita semuanya diqabul dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya mari bersama-sama membaca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, dan solawat 3 kali sebagai ungkapan dan sebagai pengukuhan akidah kita. Pengukuhan akidah kita, keimanan kita, dan juga memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta membaca solawat sebagai ungkapan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama membaca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, dan solawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وإخوانه
من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنف والمخلصين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان علي، وخصوصا إلى سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني، وخصوصا إلى شيخنا يا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني، وخصوصا إلى شيخنا إمام نووي البنتاني، وخصوصا إلى شيخنا كي حاجي هاشم أشعري، وخصوصا إلى أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأستاذنا ومعلمنا ومشايخنا ومشايخنا، وخصوصا إلى Mbak Junaidah, juga Ibu Mardiana, Ibu Dwi Astuti, Ibu Luciana, juga Ibu Tuminah Alif, Ibu Maria, serta Ibu El Maghfirah. Semoga senantiasa disehatkan zahiran wa batinan, diberi kemudahan dan kelancaran segala urusannya, diberi keberkahan usia dan rizkinya, serta semoga diberi keistiqomahan untuk taat ibadah kepada Allah, serta semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putrinya dijadikan putra-putri yang salih, salihah, dan semoga dipermudah segala urusannya, diberi kelancaran rezekinya, sehingga bisa berangkat ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Wa khususan ila hajatina wa hajatikum wa ahlina wa ahlikum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق 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 يا مبدئ يا خالق. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا لطيف 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 يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم
إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين
وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa-doa kita diijabah dan diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat, cita-cita, keinginan semuanya tersampaikan dan semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hidup di muka bumi ini insya Allah memiliki keinginan dan cita-cita yang sama. Apa keinginannya? Sama-sama ingin mendapatkan ketenangan, sama-sama ingin mendapatkan kenyamanan, sama-sama ingin mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, Imamuna Asy-Syafi'i beliau menyampaikan dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Imam Nawawi, beliau Imam Syafi'i menyampaikan seseorang ketika menginginkan kebahagiaan, bahagia di dunia ataupun bahagia nanti di akhirat, kata beliau, khairud dunya wal akhirah fi khamsi khisalin. Orang kalau ingin bahagia dunia akhiratnya, kata beliau, itu ada 5 hal yang harus dilaksanakan. Ada 5 perkara yang harus dikerjakan. Apa saja yang 5 perkara tersebut? Kata beliau, kata Imamuna Asy-Syafi'i, yang pertama adalah ghinan nafsi. Orang yang kaya hati. Orang kaya hati. Apa kaya hati? Kata ulama, bi an tarda bil mawjud wa la tatma'a bil mafqud. Orang kaya hati itu adalah orang yang ikhlas, rela menerima dengan keadaan dan tidak rakus dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak terbujuk rayu. Makanya kata Imam Mawardi, beliau menyampaikan, man qana'a kana ghaniyan wa in kana muqtarra wa man lam yaqna' kana fakira wa in kana mukthira. Kata Imam Mawardi, beliau menyampaikan, orang yang menerima atas pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya walaupun hakikatnya miskin. Akan tetapi orang yang tidak menerima pemberian dari Allah, hakikatnya dia adalah orang yang fakir walaupun kenyataannya dia di dunia orang yang kaya dan sukses. Sebab apa, saudari-saudariku? Karena ketika seseorang sudah tidak menerima atas pemberian Allah, atas nikmat yang Allah berikan, atas rizki yang Allah berikan, maka orang tersebut akan menjadi orang-orang yang terlalu berangkara, orang-orang yang rakus. Kalau sudah masuk dalam kata rakus, akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Entah itu lewat judi, entah itu lewat nipu, entah itu lewat nyolong, jadi maling, jadi begal,
dan lain sebagainya. Berbagai macam cara dihalalkan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafsi." Rasulullah menyampaikan, orang yang kaya itu bukan orang yang rumahnya tingkat 5, bukan mobilnya yang mobilnya sampai 7, bukan uangnya yang sampai miliaran, bukan emasnya yang sampai kiluan, bukan itu, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang memiliki kedudukan di pemerintahan, tetapi kata Rasulullah, orang yang kaya adalah ghinan nafsi, orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati, orang yang selalu menerima atas pemberian Allah, tidak rakus, tidak pernah meri, tidak pernah iri terhadap tetangganya, terhadap temannya. Terkadang dari diri kita ada temannya kuat beli motor PCX, kita sudah kepanasan, kita sudah kebakaran jenggot, ngomong sana sini, aduh, kalau si Mina itu cuman kuat beli motor PCX aja dipamerin. Masa tadi lewat di depan saya? Tadi ditumpahi di depan saya, kalau enggak ditumpahi terus mau disunggi toh. Ya kan enggak mungkin. Artinya apa? Orang-orang yang semacam itu terkadang karena kurang menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ini sudah membagi. Kalau rezeki kalian itu dalam satu hari cuma 1 gelas, walaupun dirimu menyelam ke dasar lautan, tetap 1 gelas. Itu sudah ditakar oleh Allah. Allah sudah menentukan. Akan tetapi dari diri kita, terkadang yang selalu merasa kurang. Karena apa? Syukurnya juga kurang. Padahal kalau kita melihat, kalau urusan dunia, kata Rasulullah, disuruh melihat kepada orang yang lebih di bawah kita. Biar apa? Biar kita selalu merasa lebih cukup. Kalau kita melihat kepada orang yang di atas kita, celaka. Celaka. Yang ada apa? Yang ada kita hanya memikirkan bagaimana caranya saya melebihi si A dan si B. Sehingga terkadang timbul pemikiran-pemikiran buruk. Oh, mungkin kalau saya ini membohongi si A, nipu si B, mungkin saya bisa lebih kaya. Ingat, dunia itu adalah kendaraan menuju akhirat. Dunia itu cuma kendaraan. Jangan sampai kita yang ditunggangi oleh dunia. Kalau kita sudah ditunggangi oleh dunia, maka yang ada, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah kenal kawan, kita tidak akan pernah tahu saudara, yang penting saya kaya. Itu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, jadilah manusia yang selalu menerima apa adanya. Oh, berarti nggak boleh dong saya memiliki cita-cita untuk sukses. Boleh. Sangat boleh. Oh, berarti saya tidak boleh dong untuk memiliki yang melebihi yang saya miliki. Sangat boleh.
Yang tidak boleh itu kalau kita merasa tidak cukup, kurang terus. Oh, berarti nggak boleh kerja. Boleh. Boleh. Tetapi harus bisa menerima. Orang itu yang sulit untuk menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu. Sehingga apa? Syukurnya kurang, sabarnya tidak ada. Akhirnya menjadi orang yang gila dunia dan gila harta. Semoga kita semua dijauhkan dari hal tersebut dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tips untuk bahagia dunia dan akhirat yang kedua kata Imamuna Asy-Syafi'i adalah wakaffil adza. Wakaffil adza. Mencegah diri ini untuk menyakiti. Melarang diri kita untuk menyakiti orang lain. Hati-hati. Kadang tanpa sengaja kita bikin status. Kita bikin status tujuannya ditujukan kepada seseorang. Lalu ada orang lain tersinggung. Itu menyakiti. Walaupun lisan tidak mengatakan. Tetapi sama saja. Sama saja. Makanya kalau urusan menyakiti ini. Dalam menyakiti, orang yang menyakiti orang lain, entah itu dengan omongan, entah itu dengan tangan, entah itu dengan pembicaraan, dan lain sebagainya. Kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau menyampaikan, innama hujibal khalqu anil wusuli ilallah bisyai'ain su'id tu'mah wa adzal khalqih. Kata beliau, orang itu tidak akan sampai ibadahnya kepada Allah. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun semalam suntuk sujud kepada Allah. Siangnya tiap hari puasa tidak pernah bolong. Lisannya dibasahi dengan zikir. Tangannya menggerakkan tasbih. Penglihatannya melihat Al-Quran. Akan tetapi menyakiti orang lain. Maka kata beliau, dia ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, hati-hati. Dalam masalah menyakiti orang lain, bahkan kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Syarhis Sudur bisyarhi halil mauta wal kubur, salah satu penyebab orang yang mati tidak membawa iman Islam, mati dalam keadaan su'ul khatimah, salah satunya adalah menyakiti orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Makanya Allah sendiri dalam hadis qudsi, dia berkata, ana zalim illam ansuril mazlum la ansurannahu walau ba'da hin. Kata Allah, saya ini zalim, zat yang zalim. Jika saya tidak menolong, jika saya tidak membantu terhadap orang yang dizalimi, walau ba'dahin, walaupun bukan di saat itu. Ini orang yang dizalimi, Allah yang menolong. Lalu kalau seumpama kita menzalimi orang lain, kita minta tolong sama siapa? Maka dari itu,
Saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan mudah kita ngentai wong, kita ngatain wong, kita misuh neng wong. Jangankan lisan, jangan sampai hati. Paling tidak hati. Kalau kita mau membenci seseorang dengan ucapan, ucapkan dalam hati saja. Cukup kita. Walaupun kita seumpama bermaksiat, cuman bermaksiat dalam diri kita, tidak sampai menyakiti orang lain. Terkadang seseorang itu menyakiti orang lain. Terkadang cuma dilatar belakangi dengan rasa yang namanya awal mulanya itu unek-unek. Lalu awal mulanya cuma kesal. Dari rasa kesal berangkat pada rasa benci. Dari rasa benci timbul lagi yang namanya itu dendam. Dari dendam timbul lagi yang namanya hasud. Kalau sudah hasud hati ini, hasud terhadap orang lain, sebanyak apapun kita beribadah tiap hari, tiap malam, tiap detik, tiap waktu, tiap menit, semuanya tidak ada artinya, saudariku. Tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hei kalian semua, kata Rasulullah, takutlah kalian pada yang namanya hasad, karena hasad itu bisa menghilangkan seluruh kebaikan yang kamu kerjakan, sebagaimana api membakar kayu kering. Hilang, lenyap, sia-sia, saudariku. Maka dari itu, saudari-saudariku, belajar mengontrol hati, belajar mengontrol diri, belajar menjaga lisan. Biar apa? Biar kita tidak menjadi mitra terhadap orang-orang yang membenci. Kalau orang itu sudah tidak memiliki, kalau orang tersebut sudah tidak memiliki rasa hasud, tidak menyakiti orang lain, nyaman hidup, bahagia hidup, tenang hidup, tentram hidup, walaupun di rumah cuma makan dengan sambal, kita tidak menyakiti orang lain, nyaman. Hutang tidak punya, tidak diuber kemana-mana. Tentram, saudariku. Tetapi ketika kita menyakiti orang lain, maka yang ada kita itu cuma rasa kesal terus. Adanya ingin marah saja. Pengen emosi terus. Rasanya pengen makan baut, makan paku, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah menyakiti orang lain. Dari itu saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai belajar. Proses segala sesuatu butuh proses. Sukses itu butuh proses. Sama-sama belajar. Bukan berarti saya ini orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Sama. Barangkali dengan saya mengingatkan penjenengan, saya teringat, tersadarkan. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain, beliau Rasulullah menyampaikan bahwa beliau itu sampai bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Rasulullah sampai bersumpah 3 kali, demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak sempurna imannya seseorang, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Akhirnya sahabat bertanya, Qila man ya Rasulullah? Siapa orang tersebut Rasulullah? Kata beliau, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquhu.
Orang yang tetangganya tidak diamankan dari gangguannya. Orang yang selalu mengganggu tetangganya, mengganggu saudaranya, mengganggu sahabatnya, mengganggu teman-temannya, diganggu dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ini imannya tidak sempurna, kata Rasulullah. Beliau sampai bersumpah. Rasulullah, manusia yang tidak pernah berdusta, sampai bersumpah. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, kita harus selalu introspeksi diri. Kadang kita ini lebih banyak mencari celah dan salah orang lain daripada memperbaiki diri kita sendiri. Kadang dari kita ini lebih banyak membaca keburukan temannya sendiri daripada introspeksi diri. Itu banyak, itu sering. Makanya kata Rasulullah, tuba liman syawalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh bahagia seseorang itu yang selalu mencari dan mencari, menggali dan menggali kesalahannya sendiri, aibnya sendiri, kekurangannya sendiri, daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Karena apa? Ketika kita selalu mencari celah dari diri kita, kita akan selalu berintrospeksi diri, akan selalu memperbaiki hidup, akan selalu memperbaiki ibadah, akan selalu memperbaiki hati. Amalan-amalan kita akan terus bertambah dan bertambah. Itu loh. Jadi sama-sama belajar. Saya juga belajar untuk introspeksi diri, belajar untuk selalu menasihati diri. Selalu belajar bagaimana caranya kita tidak menyakiti teman-teman kita, saudara-saudara kita, tidak mencari celah, aib dan salah orang lain, tidak hasut terhadap siapapun. Belajar saja. Banyak belajar, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses, kita akan menjadi orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli alaihi wa ala ashabihi. Gimana? Dilanjut ya Bun ini Bun. Waktunya apa sudah cukup Bun? Enggak ya? Tinggal ini waktunya sekitar 15 menit apa? 15 menit lagi doa apa? Oh dilanjut ya. 10 menit terus 5 menit doa langsung tutup apa? Oh oke. Yang keempat, ketika seseorang itu ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, wa kasbil halal. Usaha dengan cara yang halal. Adalah usaha dan berupaya dengan usaha-usaha yang halal. Yang ketiga, wa kasbil halal. Karena apa? Kalau kita dalam ibadah puasa, sholat, sedekah, masalah haji, itu pertanyaannya cuma satu. Akan tetapi dalam urusan usaha, dalam urusan berupaya mencari rizki, mengais rizki Allah, maka pertanyaannya itu ada dua. Min aina iktasabahu wa min aina anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu mengalokasikannya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imamuna Al-Ghazali,
tentang masalah orang yang mencari rizki Allah, nanti itu di hari kiamat beliau mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah wa qad jama'a malan min haram wa anfaqahu fi haram. Yang pertama itu didatangkan seseorang ketika hari kiamat, dia ditanya, dari mana kamu itu mendapatkannya dan kemana kamu menginfakannya? Kata orang tersebut, qad jama'a malan min haram wa anfaqahu fi haram. Saya ini mendapat uang dari sesuatu yang haram dan digunakan untuk sesuatu yang haram. Saya habis mendapatkan uang judi, saya gunakan pada sesuatu yang haram. Saya gunakan untuk mabuk-mabukan. Yang kedua, nanti itu didatangkan yaitu wa yu'ta bi rajulin qad jama'a malan min halal wa anfaqahu fi haram. Didatangkan seseorang di hari kiamat, orang tersebut mengumpulkan hartanya dari sesuatu yang halal, akan tetapi digunakan pada sesuatu yang haram. Hasilnya yaitu hasil jadi kuli bangunan, hasil dari panen, akan tetapi digunakan pada sesuatu yang haram. Apa? Kata beliau, fayuqalu idhabu bihi ilan nar. Hei malaikat, kata Allah, seret mereka itu pada neraka. Orang yang mendapatkan hartanya dari sesuatu yang haram digunakan pada yang haram, mendapatkan harta dari yang halal digunakan pada yang haram, maka kata Allah, idhabu bihi ilan nar, seret mereka itu pada jurang neraka. Lalu yang ketiga, qad jama'a malan min halal wa anfaqahu, qad jama'a malan min haram wa anfaqahu fi halal. Orang yang mengumpulkan hartanya dari hasil yang haram digunakan pada yang halal. Hasil main togel digunakan untuk membangun masjid, membangun musalla, menyantuni anak yatim. Fayuqalu lahu idhabu bihi ilan nar. Kata Allah, hei malaikat, orang yang mendapatkan uang dari hasil judi digunakan untuk membangun masjid, idhabu bihi ilan nar, seret mereka kepada neraka. Yang keempat, qad jama'a malan min halal wa anfaqahu fi halal. 4 orang yang mengumpulkan hartanya dari sesuatu yang halal digunakan untuk sesuatu yang halal. Hasil panen digunakan untuk menyantuni anak yatim. Lalu orang tersebut ketika sudah dipanggil, orang tersebut kata Allah, kif? Oh, stop dulu. Tunggu dulu. Mengapa di stop? Kata Allah, la'allaka qassarta fi talabi hadha bi syai' mimma farradtu 'alaika min salatin lam tusalliha li waqtiha. Oh, barangkali kamu ketika mencari harta ini, ketika kamu bekerja menjadi kuli bangunan, kamu itu sholat, tetapi bukan pada waktunya, tidak tepat waktu. Kamu enteng mengakhirkan waktu. Ini orang yang mendapatkan harta dari sesuatu, menghasilkan uang dari sesuatu yang haram, tentu kita akan lebih banyak pertanyaan sehingga kita bisa jadi diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, dalam urusan kita berusaha dan berupaya, dalam urusan bekerja mencari nafkah untuk orang yang di rumah, dalam urusan mencari nafkah untuk keluarga, maka kita harus lebih banyak berhati-hati. Itu yang keempat. Itu yang ketiga, yaitu ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu adalah kasbil halal, berusaha bekerja untuk sesuatu yang halal. Yang keempat, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima yaitu adalah wathiqati billah ala kulli hal, yaitu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan adalah merupakan suatu pondasi yang harus kita tanam dan harus kita tanamkan kepada putra-putri kita agar mereka menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan apabila ada kesalahan, itu murni karena kebodohan dan keawaman saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada pengurus Iwamid, khususnya yaitu kepada Ibu Ketua nggih. Mohon maaf banget, mohon maaf ya Bun ya. Bukan saya ini sok jual mahal ditanyakan gelar dan pondok di mana. Karena saya merasa sangat tidak pantas gitu loh Bun. Saya merasa tidak pantas, ilmu saya ini masih sangat minim, jauh sekali gitu loh Bun, sangat minim banget gitu. Makanya ketika ditanyakan gelarnya apa, saya tidak mengatakan kepada Mbak Ida karena ilmu saya masih sangat kurang Bun, masih tahap belajar juga. Kalau pondok, insya Allah. Kalau memang pondok, barangkali ada yang mau memondokkan, pondok saya itu di Madura. Yaitu masih satu kecamatan dengan Batu Ampar, pondok saya itu adalah Pondok Al-Ihsan. Yaitu guru saya adalah Kiai Mahrus, beliau itu salah satu alumni dari Gus Koyum, Jawa Tengah itu, dan juga dari Lirboyo. Jadi insya Allah sangat keilmuannya itu nyambung sampai pada tabi'in dan pada sama sahabat dan juga sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah, wabil khusus kepada keluarga besar Iwamid nggih. Dan monggo kita sama. Barokah doanya Pak, kalian barokah doa. Oh iya ya. Mari bersama-sama nggih, bersama-sama berdoa, meminta, memohon, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk khudur, belajar untuk khusyuk. Pejamkan mata kita yang tidak noise, buka, selenya kita sama-sama mengamini. Kita sama-sama rombongan datang kepada Allah. Sama-sama menghaturkan tentang kerisauan, kegelisahan, kebutuhan, keinginan, hajat kita. Sama-sama mengakui di hadapan Allah kalau kita ini orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang bobrok, orang-orang kotor. Datang ke Iwamid ini sama-sama ingin dipandang dengan hidayah dan taufikmu ya Allah. Sama-sama ingin dilirik dengan rahmat-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, Gusti. Ampuni, ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Banyak masa lalu yang kami lakukan. Dengan kelakuan-kelakuan kotor kami. Tingkah laku kami. Kami sering melalaikan perintah-Mu. Kami sering melanggar larangan-Mu, Gusti. Ampuni ya Allah. Ampuni Gusti. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan berpaling dari kami Gusti.
Jangan berpaling dari kami Gusti, walaupun kami banyak dosa, walaupun kami ahli maksiat Gusti. Jangan berpaling dari kami ya Allah. Jangan berpaling dari kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Hati kecil kami ingin menjadi orang yang solih, solihah. Kami ingin menjadi orang yang takwa ya Rabb. Tapi kami selalu dikalahkan oleh nafsu kami. Kami selalu dikalahkan oleh nafsu kami, ya Allah. Kami belum bisa mengekang nafsu kami, ya Allah. Ampuni Gusti. Ampuni ya Rabb. Ampuni ya Allah. Ampuni Gusti. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka Gusti. Jangan sengsarakan mereka ya Allah. Jangan sengsarakan mereka ya Allah. Mereka sudah cukup sengsara membesarkan kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami Gusti. Bahagiakan mereka dunia akhiratnya Gusti. Bahagiakan ya Allah. Bahagiakan ya Rabb. Kami belum sempat membahagiakan mereka ya Allah. Bahagiakan ya Allah. Ya Allah, bila kami harus mati pada malam hari ini, matikan kami membawa iman Islam. Bila malam ini waktu terakhir kami, matikan kami membawa iman Islam. Matikan kami dalam keadaan taat ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam kalimat tauhid-Mu ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jangan matikan kami saat kami banyak maksiat dan dosa padamu ya Rabb. Jangan matikan kami saat kami melakukan kesalahan dan keburukan ya Allah. Dalam sakratul maut kami ya Allah. Mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Rabb. Kami rindu pada Nabi-Mu yang bernama Muhammad Gusti. Kami rindu ingin bertemu dengan Nabi-Mu yang bernama Muhammad Gusti. Kami dalam sakratul maut ya Allah, biar kami tidak merasakan sakit Gusti. Hadirkan Gusti Nabi-Mu yang bernama Muhammad Gusti, biar kami tidak merasakan sakitnya sakratul maut Gusti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kabulkan segala hajat dari kami yang hadir pada malam hari ini, Ya Allah. Kabulkan, Ya Rabb. Rabbana taqabbal minna du'a'ana bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.